Jadi deposito kan aman, bunga dapat tiap bulan, iya kan? Resikonya minim, untung dapat. Alangkah baiknya ya deposito, bukan ke trading. Kalau memang targetnya dia adalah hanya mendapatkan keuntungan. Selamat datang di diskusi santai. Diskusi kali ini saya mau membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman trader juga yang sudah berkomentar di kolom komentar di YouTube, dan beberapa juga yang sharing atau bertanya tentang kendala-kendala atau masalah yang terjadi di Bali, khususnya mengenai investasi trading. Jadi dari semua pertanyaan itu sudah saya rangkum dan akan diwakilkan oleh teman saya ini, yaitu Sugi, yang akan bertanya pertanyaan apa saja yang akan kita bahas di video kali ini. Ada apa dengan investasi di Bali? Khususnya mengenai investasi atas nama trading, seperti kasusnya gold coin, ada trading pakai robot, banyak kasus yang terjadi di Bali. Apa sih yang salah dari dua itu atau lebih dari itu? Oke, yang salahnya tentang investasi di Bali ya Gi ya, berarti ya. Kenapa terjadi banyak masalah ya Gi ya? Jadi yang pertama itu kendalanya karena yang jelas pemahaman sih Gi. Pemahaman terutama bagi masyarakat yang ingin ikut investasi, karena kan investasi itu ada kan karena ada orang yang mempromosikan gitu, ya kan? Ketika orang itu mempromosikan, pasti yang ditawarkan adalah keuntungan yang besar, ya kan? Dan itu dampaknya itu sangat cepat di Bali, dikarenakan hampir 70% pariwisata ekonomi di Bali itu kan berpacu kepada pariwisata gitu, ya kan? Semenjak pariwisata kita sempat kena corona itu kan jadinya turun drastis kan ya. Nah, jadi banyak masyarakat yang dirumahkan. Nah, sekarang muncullah beberapa orang yang mungkin niatnya bagus, ingin membantu kan menaikkan ekonomi Bali dengan mereka menawarkan beberapa jenis investasi. Ada berupa trading yang paling booming sekarang. Lalu ada investasi cryptocurrency seperti gold coin yang di jalan nangka ya kan, tapi sekarang kantornya udah ditutup. Jadi kendalanya karena kurangnya pemahaman gitu dari masyarakat khususnya. Berarti itu untuk kendala hal itu berarti apa ya? Kalau ibaratkan kayak multi level yang tadi, kita kan fokus mencari orang dan orang lagi. Nah, itu aman nggak? Maksudnya itu untuk jangkau panjangnya bagus nggak? Kalau kita bicara multi level, itu kan pasti yang mereka jual kan adalah produk gitu. Jika produk itu laku, ya mereka dapat untung. Tapi ketika produk itu tidak laku, jadi yang member yang terakhir itu yang tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Jadi harus berusaha untuk menjual produknya. Kalau kita bicara investasi yang memakai sistem member to get member ataupun sistem Ponzi. Kalau di trading itu kan sama sih, mereka pakai robot trading, apalagi seperti di gold coin itu kan mereka koperasi, tetapi di dalamnya mereka juga menawarkan trading cryptocurrency gitu. Nah, jadi di sana sudah mulai sudah mulai melenceng dari aturan-aturan yang sudah berlaku gitu. Dan seandainya memang ada regulasi yang jelas, jadi sebelum kita menawarkan itu kan pasti harus ada izin. Apakah sudah disepakati oleh pemerintah pusat, atau apakah sudah dia berizinnya jelas, lokasinya apakah masih ngontrak. Jadi itu benar-benar harus jadi poin utama jika ada yang menawari kita investasi. Nah, sekarang ada beberapa dari masyarakat nih. Masyarakat nih untuk menanyakan tentang investasi itu seperti apa. Nah, yang pertama, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi investasi bodong atau yang tidak berizin? Yang jelas yang pertama pemahaman gitu. Sebenarnya iya, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman kan, bahkan guru SMA saya pun juga minggu lalu ini juga mengalami kerugian di robot trading. Ya, dia messenger saya awalnya dalam artian mereka mendapatkan profit, tapi sudah masuk ke 40% itu dari modalnya, dia sudah mulai susah penarikan dan lain sebagainya. Jadi pemahaman itu penting ya, dan pemahaman itu kan butuh waktu gitu. Jadi sering sekali umpamanya kayak Sugi ini kenal sama saya, udah percaya kan?
ayo Gi, karena Sugi udah percaya, jadi tidak mengindahkan aspek-aspek yang lain. Itu yang pertama, pemahaman. Yang kedua adalah perlu orang atau badan pengawas yang memang dia menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengadu Gi, atau memberikan informasi. Itu penting. Jangan sampai kita salah bertanya ke orang. Makanya Sugi sekarang mau investasi di emas itu, ya kan? Ya kalau sekarang Sugi bertanya di orang yang jualan emas atau orang yang menawarkan Sugi, pasti kan yang bagus-bagusnya saja, ya kan? Jadi seharusnya harus ada perbandingan yang kalau kita investasi di sini di emas, umpamanya bagus nggak? Resikonya ada nggak? Jadi lebih ke satu adalah pemahaman, yang kedua adalah ada mentor yang benar. Nah, mentor ini yang harus benar-benar dilihat, terutama masyarakat Bali yang jujur sangat sedikit dari pemahamannya masyarakat di Bali itu dari segi investasi, sedikit sekali. Dan sedikit juga ada mentor yang di Bali itu yang benar-benar ngerins masyarakat untuk ini bagus, ini enggak, iya kan? Jarang kan gitu ya? Berarti mentor-mentor itu yang ada sampai masa saat ini berarti dia cuma menyampaikan hal yang bagus aja, apa dengan keuntungan apa aja. Jadinya orang yang belum mengerti pemahamannya jadi ikut terjun, tapi dia tidak bisa disampaikan untuk kerugiannya ke depannya. Kalau mentor memang kita dari segi kualitas juga kalah. Jadi rata-rata mentor itu kan dari luar gitu. Ya kan? Jujur saya katakan, jadi buat teman-teman juga mentor itu lebih banyak dari luar. Jadi seperti broker yang andal dari luar kebanyakan, dari masyarakat kita khususnya sangat jarang. Jadi karena jarangnya mentor yang ada di Bali, jadi otomatis kan mereka akan mengikuti arahan dari luar kan. Maksudnya ini bagus. Jadi memang perbandingannya sih yang membuat kita itu sering sekali kena tipu. Karena kita juga orangnya mudah percaya kan. Jadi dengan adanya perbandingan, dengan mungkin adanya juga para channel-channel yang yang memberikan perbandingan itu perlu sekali. Jadi sebagai acuan bahwa kalau kita mau investasi harus seperti ini gitu. Jadi masih kadang ragu-ragu ya? Ya. Untuk izinnya ada atau tidaknya? Ya lebih ke mentornya sekarang sih, lebih ke mentornya aja. Siapa yang mau kalian tanyakan, jangan sampai salah bertanya nanti. Kalau salah, waduh habis tadi. Apakah masyarakat perlu untuk ikut serta dalam investasi? Pertanyaan sama yang kayak pertanyaan di awal ya. Jadi perlu nggak investasi? Kalau saya sih perlu. Perlu karena memang hasilnya tidak akan signifikan ya ketika kita kita dapatkan gaji bulanan umpamanya tiap bulan sudah pasti dapat 3 juta, 5 juta kan sudah pasti itu tiap bulan. Sedangkan investasi kan enggak. Dia kan investasi kan jangka panjang. Dimana kita di awal harus berinvest. Ada yang seperti investasi deposito lah. Tiap bulan kita dapat beberapa kan dari sekian modal yang kita tanamkan. Ada investasi reksadana, ada investasi juga trading, ada juga pertanahan, banyak jenis investasi. Dan bagi saya itu baik untuk kalangan muda kita. Karena kenapa? Saya ketemu beberapa teman di Jakarta beliau kan mampir ke Bali kan itu. Ada beberapa daerah, khususnya daerah Bali Utara, Bali Selatan itu rata-rata yang punya properti itu adalah orang luar. Padahal dari backgroundnya mereka dulunya bukan orang yang, maksudnya bukan orang punya gitu. Mereka juga bekerja, tapi mereka memberanikan dirinya untuk investasi. Pasti ada resiko di sana, iya. Tapi kembali tadi pertanyaan yang pertama kedua kan mengacu kepada pemahaman, ya kan? Mentor yang benar. Jadi akhirnya ya yang banyak memiliki properti di Bali ya orang luar yang banyak memiliki properti. Karena apa? Mereka satu sisi mereka kerja, satu sisi mereka berinvestasi. Nah kita seharusnya juga mengikuti kalau emang itu baik gitu loh. Jadi investasi penting. Berarti harus mengerti pemahamannya dulu ya, pemahamannya, dan ya mentor-mentornya juga harus menyampaikan keuntungan dari investasi dan juga kerugian dari investasi ya. Iya benar gitu. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah apakah yang dilakukan jika ingin berinvestasi? Kan kalau Ferry kan suka nih mau investasi nih. Nah, langkah-langkah apa yang Ferry lakukan? Oh ya. Saat ikut investasi. Investasi kan di awal ya bener nih. Ini paling penting. Umpamanya kayak Sugi nih. Ya.
saya mau investasi umpamanya, saya mau langkah apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah investasi apa yang mau Sugi lakukan. Apa dulu investasinya? Itu dulu pertama. Itu harus tahu investasi apa. Pokoknya mau investasi reksadana. Kayak gimana sih reksadana? Pokoknya Sugi punya teman yang tahu reksadana, tanya. Yang kedua, Sugi mau investasi trading, nanya ke saya boleh. Berapa modalnya, risikonya. Kalau Sugi sekarang mau investasi deposito, tanya kepada orang yang memang memahami yang namanya investasi di deposito. Nah, ketika semuanya sudah paham, sekarang langkah kedua adalah Sugi butuhnya gimana. Nah, ini yang penting nih. Banyak seperti guru saya ini kan, guru SMA saya ini kan, dia butuh yang penting untung, tapi dia tidak mematok berapa keuntungan. Yang penting untung aja. Nah, dia milih robot trading. Padahal kalau memang ibu guru saya ini, wali kelas saya dulu ini, dia pengen mendapatkan keuntungan saja, lebih baik ke deposito. Jadi deposito kan aman, bunga dapat tiap bulan, iya kan, resikonya minim, untung dapat. Alangkah baiknya ya deposito, bukan ke trading. Kalau memang targetnya dia adalah hanya mendapatkan keuntungan. Kalau targetnya Sugi umpamanya ingin merubah nasib, umpamanya nih, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada deposito, trading jawabannya. Jadi yang pertama adalah harus mengetahui investasinya apa. Yang kedua adalah Sugi investasi buat apa? Apakah cuma buat nambah keuntungan saja? Atau Sugi ada target? Apakah Sugi pengen merubah hidup? Jadi yang kedua adalah seandainya Sugi pengen untuk hanya sekedar dapat keuntungan, deposito udah. Nah, kalau mikirnya hanya keuntungan ya? Hanya keuntungan, yang penting untung aja. Umpamanya sekarang punya uang 10 juta nih. Yang penting untung aja tiap bulan, ya udah deposito. Paling dapat per bulannya 49.000 bunganya. Tapi kan setidaknya dapat untung. Jauh dari kerugian berarti kalau gitu. Jauh dari kerugian. Tapi ketika Sugi pengen beli ini, pengen merubah nasib umpamanya, pengen punya gajinya 5 juta per bulan, gimana nih biar tahun depan biar bisa berkembang, ya Sugi pilih trading. Dengan modal 10 juta seumpamanya nih bisa dapat per bulan tuh 500, kan jauh banget kan daripada deposito, tetapi resikonya tinggi. Nah, jadi sudah ada 3 poin kan. Yang pertama adalah Sugi tahu investasinya apa, yang kedua adalah Sugi investasi buat apa, yang ketiga jadi Sugi tahu resikonya. Nah, ketika Sugi sudah tahu resikonya sekarang, oke, Sugi umpamanya milih deposito nih, ya Sugi harus siap menerima keuntungan yang tidak terlalu besar. Tapi kalau Sugi umpamanya mengambil trading, ya Sugi akan mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi resikonya juga besar. Jadi sudah terbangun kan pilihan dari Sugi. Oh, kalau punya uang 10 juta pakai trading bisa nggak segitu. Nah, yang keempat adalah baru Sugi mulai bertanya lebih ke dalam lagi. Kalau memang Sugi pengen trading, tanya trading modalnya berapa, kalau resikonya modal segini berapa, per bulan kira-kira dapat berapa, gimana caranya. Kalau Sugi sekarang punya uang 10 juta milih ke deposito, mulai Sugi mendalami deposito itu kayak gimana, ya kan. Kalau sudah itu tercreate, langkah kelima ya Sugi sudah harus menjalani investasi yang apa Sugi pilih. Dan jangan pernah menyalahkan diri ketika milih itu. Tuh. Jadi ada 5 langkah sih kalau saya di awal ini ya. Makanya jujur hanya sekali saya pernah ketipu, maksudnya. Itu pun benar-benar awam sekali dengan yang namanya trading. Tapi setelah itu multi level apapun saya terima mereka. Kita diskusi lah sama kayak Sugi ini, diskusi, tapi ya karena mungkin pemahaman saya lebih tahu ya, lebih banyak ya. Jadi ya mereka ya mengerti lah kalau susah, kalau ngajak saya itu susah gitu. Jadi sekian diskusi kita kali ini ya. Diskusi kita lebih ke pertanyaan dari teman-teman yang komen ataupun langsung sharing nanya ke kita dari Messenger ataupun WA. Semoga penjelasan ini atau diskusi ini bisa bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, jangan sampai kalian mudah tertipu oleh investasi. Itu aja dari saya, sampai jumpa.